Pernahkah kita menyadari bahwa setiap keberuntungan besar selalu dimulai dari sebuah pintu yang terbuka? Sejak ribuan tahun yang lalu, para leluhur kita tidak pernah memandang pintu sekadar sebagai papan kayu penyekat ruangan. Bagi mereka, pintu adalah batas suci antara dunia luar yang penuh ketidakpastian dan ruang dalam yang penuh keharmonisan. Pintu adalah tempat penyaringan pertama, di mana energi negatif dihalau dan energi kemakmuran diundang untuk masuk dan menetap. Hai sahabat hoki, salam sehat bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra dalam video seputar Chinese Mythology and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pintu keberuntungan menguasai channel dan branding. Kita akan mengupas tuntas rahasia besar di balik arsitektur pintu utama, kisah kepahlawanan dewa pintu yang legendaris, serta bagaimana rahasia spiritual kuno ini ternyata sejalan dengan strategi bisnis paling mutakhir abad ke-21. Bersiaplah, karena kita akan belajar bagaimana membuka pintu kemakmuran bagi kehidupan dan usaha kita. Dalam dunia bisnis modern, ada sebuah jebakan fatal yang sering membuat para pengusaha jatuh bangkrut tanpa mereka sadari. Banyak pemilik bisnis menghabiskan seluruh waktu, tenaga, dan modal mereka hanya untuk menyempurnakan produk fisik mereka. Mereka berpikir bahwa jika produk mereka memiliki fitur paling canggih atau kualitas paling hebat, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya. Namun, kenyataan di lapangan sangatlah kejam. Menurut Larry Keeley, salah satu pendiri firma konsultan inovasi Dublin, mengandalkan performa produk semata adalah strategi yang paling mudah ditiru oleh kompetitor dalam hitungan minggu. Pada akhir tahun 1990-an, setelah melakukan riset mendalam terhadap lebih dari 2.000 inovasi paling sukses sepanjang sejarah, Larry Keeley merumuskan kerangka kerja legendaris bernama 10 Types of Innovation. Ia membuktikan bahwa inovasi yang sukses bukanlah hasil dari kreativitas acak yang tanpa arah, melainkan sebuah disiplin sistemik yang teratur. Di antara 10 dimensi inovasi tersebut, ada 2 elemen krusial yang berada di bawah pilar pengalaman konsumen, yaitu inovasi saluran atau channel dan inovasi merek atau brand. 2 elemen inilah yang bertindak sebagai gerbang masuk bagi setiap arus pendapatan bisnis kita. Mari kita bayangkan bisnis kita sebagai sebuah istana yang megah yang menyimpan harta karun berupa produk luar biasa di dalamnya. Istana tersebut tidak akan pernah dikunjungi orang jika kita tidak membangun jalan setapak yang mulus menuju ke sana dan tidak memasang papan nama yang terpercaya di gerbang depannya. Dalam dunia bisnis, jalan setapak yang mulus itu adalah saluran atau channel. Saluran mendefinisikan bagaimana cara kita menghantarkan produk kita ke tangan konsumen dengan tingkat hambatan atau friksi seminimal mungkin, kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Sementara itu, papan nama terpercaya di gerbang istana kita adalah merek atau brand. Merek bukanlah sekadar logo yang indah atau slogan iklan yang puitis. Merek adalah sebuah janji nilai, sebuah identitas yang tertanam kuat di benak konsumen yang membuat mereka langsung mengenali, mengingat, dan memilih produk kita di tengah ribuan pilihan lainnya. Tanpa saluran yang lancar, produk kita tidak akan pernah sampai ke pasar. Tanpa merek yang terpercaya, konsumen tidak akan pernah mau melangkahi pintu masuk bisnis kita. Kombinasi sempurna antara saluran dan merek inilah yang dalam filosofi Tiongkok kuno setara dengan keharmonisan antara aliran energi pintu utama dan perlindungan kokoh dari dewa pintu. Untuk memahami bagaimana aliran keberuntungan ini dikonstruksikan, mari kita mundur sejenak dan mempelajari ilmu tata ruang warisan leluhur kita, yaitu Feng Shui. Dalam kosmologi Feng Shui, pintu utama sebuah rumah atau tempat usaha dikenal dengan istilah Qigong yang memiliki arti harfiah mulut energi. Gerbang utama ini dianggap sebagai organ vital yang menyerap, menyaring, dan menyalurkan seluruh energi kehidupan yang positif atau Shengqi ke dalam seluruh ruangan. Salah satu prinsip paling dasar adalah penyediaan ruang terbuka yang luas, bersih, dan terang di depan pintu utama yang dikenal sebagai Mingtang atau efek aula terang. Ruang terbuka ini berfungsi sebagai wadah penampung agar energi keberuntungan dapat berkumpul dan berakumulasi dengan tenang sebelum mengalir masuk ke dalam bangunan. Keberadaan aula terang ini memastikan bahwa aliran rezeki tidak datang secara tergesa-gesa lalu pergi begitu saja, melainkan menetap dan membawa kemakmuran jangka panjang bagi para penghuninya. Tidak hanya itu, leluhur kita juga merancang arah hadap, warna, dan ornamen pintu utama berdasarkan perhitungan personal yang sangat mendalam, yaitu angka Kua. Setiap orang memiliki energi bawaan yang unik dan pintu utama harus diselaraskan dengan energi tersebut untuk memaksimalkan potensi hoki. Sebagai contoh, bagi mereka yang memiliki angka Kua 1, arah pintu terbaik adalah Tenggara
dengan bentuk persegi panjang yang melambangkan pertumbuhan kayu, serta dibalut dengan warna hijau atau coklat yang alami. Bagi pemilik angka kuat 3, pintu yang menghadap ke selatan dengan warna merah menyala atau marun akan sangat membawa keberuntungan. Energi api ini dapat diaktifkan lebih kuat dengan menempatkan tanaman uang yang hidup di samping pintu atau memasang lampu sorot terang yang menyinari area pintu utama. Sementara bagi pemilik angka kuat 4, arah utara dengan bentuk pintu bergelombang dan warna hitam atau biru adalah kombinasi paling harmonis yang energinya dapat diperkuat dengan menggantungkan genta angin logam bersuara merdu di sudut tersebut. Keselarasan geometris dan warna ini dirancang untuk memastikan tidak ada hambatan frekuensi antara energi alam dengan energi penghuni bangunan. Dalam ilmu feng shui, ada beberapa kesalahan fatal arsitektur yang sangat dihindari karena dipercaya dapat merusak aliran rezeki. Salah satunya adalah pembuatan jalan setapak yang lurus kaku mengarah langsung ke pintu utama. Jalan lurus ini disebut menciptakan syaki atau energi panah beracun, karena energi mengalir terlalu cepat dan menusuk langsung ke dalam rumah. Leluhur selalu menyarankan jalan setapak yang meliuk lembut atau berkelok-kelok agar energi mengalir dengan tenang. Selain itu, pintu utama sangat dilarang berhadapan langsung dengan cermin besar, toilet, atau tangga. Cermin di depan pintu dipercaya akan langsung memantulkan kembali seluruh energi keberuntungan yang baru saja mau masuk, sementara toilet akan mengotori energi tersebut dengan hawa negatif. Jika kita terjemahkan ke dalam manajemen bisnis modern, semua hambatan fisik ini adalah representasi sempurna dari channel friction atau hambatan saluran distribusi. Bayangkan ketika seorang pelanggan ingin membeli produk Anda, namun situs web Anda sangat lambat, formulir pendaftaran terlalu panjang, atau metode pembayarannya sangat membingungkan. Hambatan navigasi ini adalah cermin feng shui di dunia digital yang memantulkan kembali minat beli pelanggan dan mengusir mereka pergi ke toko kompetitor. Merancang saluran distribusi yang mulus, bersih, dan tanpa hambatan adalah kunci utama agar energi transaksi mengalir deras tanpa henti ke dalam kas perusahaan kita. Namun, saluran yang terbuka lebar tanpa adanya sistem keamanan yang kuat akan sangat berbahaya. Istana yang tidak dijaga akan mudah dimasuki oleh pencuri dan energi negatif. Disinilah leluhur kita memperkenalkan konsep mansion atau dewa pintu sebagai pelindung gerbang utama. Berdasarkan catatan sejarah paling awal yang tertulis dalam kitab kuno Shan Hai Jing atau klasik gunung dan laut, sistem keamanan spiritual tertua di Tiongkok dijaga oleh dua dewa bersaudara yang luar biasa gagah berani, yaitu Shenshu dan Yulu. Alkisah, di tengah samudera luas, berdirilah sebuah gunung mistis bernama Gunung Dushuo. Di puncak gunung tersebut tumbuh sebatang pohon persik raksasa yang dahan-dahannya membentang luas hingga ribuan mil. Di sudut timur laut dahan pohon tersebut terdapat sebuah gerbang batu besar yang menjadi perlintasan bagi seluruh roh di alam semesta untuk masuk ke dunia manusia. Di gerbang inilah Shenshu dan Yulu berdiri siaga siang dan malam. Mereka mengamati setiap roh yang melintas dengan mata batin mereka yang tajam. Jika mereka mendeteksi adanya roh yang memiliki niat jahat, merusak, atau membawa petaka, mereka akan segera mengikat roh tersebut dengan tali yang terbuat dari alang-alang, lalu melemparkannya kepada seekor harimau peliharaan mereka untuk dimangsa. Kekaguman saya pribadi terhadap dedikasi kedua dewa ini sangatlah mendalam. Mereka adalah simbol perlindungan tanpa kompromi. Terkesan oleh keampuhan perlindungan ini, Kaisar Kuning atau Huangdi kemudian merumuskan ritual pengusiran bala dengan memerintahkan rakyatnya untuk melukis potret kedua dewa ini di atas papan kayu persik dan menggantungkannya di pintu rumah mereka untuk menjaga kedamaian keluarga. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya dinasti, identitas Dewa Pintu mengalami evolusi historis yang sangat menarik pada era dinasti Tang yang gemilang. Tokoh legendaris yang kita lihat menempel di pintu-pintu rumah hari ini bukanlah lagi dewa mitologi, melainkan dua sosok jenderal militer nyata yang tercatat dalam sejarah kepahlawanan Tiongkok, yaitu Qin Shubao dan Yu Qigong. Transformasi mereka menjadi dewa pelindung bermula dari penderitaan psikologis yang dialami oleh Kaisar Taizong atau Li Shimin. Setelah melalui bertahun-tahun pertempuran berdarah demi mendirikan dinasti dan merebut takhta kekuasaan, sang kaisar sering didera mimpi buruk yang mengerikan. Setiap malam ia tidak dapat tidur dengan tenang karena mendengar suara pelemparan batu dan jeritan gaib di koridor luar kamar istananya.
Melihat kondisi kesehatan sang kaisar yang semakin menurun akibat kurang tidur, kedua jenderal kepercayaannya yang terkenal paling setia dan gagah berani, Qin Shubao dan Yu Qigong, menawarkan diri untuk berdiri berjaga sepanjang malam di depan pintu kamar tidur kaisar dengan mengenakan baju zirah perang lengkap. Luar biasa sekali kesetiaan kedua jenderal ini. Mereka rela mengorbankan waktu istirahat mereka demi keselamatan pemimpin mereka. Sungguh sebuah keteladanan karakter yang membuat saya sangat kagum. Selama kedua jenderal tersebut berdiri siaga di depan pintu, segala gangguan gaib dan mimpi buruk kaisar langsung lenyap seketika dan kaisar dapat tertidur dengan sangat lelap. Karena tidak tega melihat kedua jenderal terbaiknya kelelahan karena harus berjaga. Setiap malam, Kaisar Taizong memerintahkan pelukis istana untuk melukis potret formal mereka dalam zirah perang lengkap, membawa senjata andalan mereka, dan menempelkan lukisan tersebut pada panel pintu kamarnya. Praktik ini dengan cepat menyebar ke kalangan masyarakat luas yang juga menginginkan perlindungan yang sama bagi rumah mereka. Dalam penempelannya ada aturan adat yang sangat ketat. Potret Qin Shubao yang berwajah putih tenang dan Yu Qigong yang berwajah gelap garang harus dipasang pada pintu berpanel ganda dengan posisi saling berhadapan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena jika lukisan mereka dipasang saling membelakangi, hal itu dipercaya akan memutus koordinasi perlindungan mereka dan justru mendatangkan nasib buruk. Dalam dunia bisnis modern, penyelarasan simetris ini melambangkan konsistensi yang mutlak antara janji merek eksternal yang kita sampaikan kepada publik dengan kenyataan operasional internal di dalam perusahaan kita. Jika tim pemasaran Anda menjanjikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan, namun tim operasional Anda bekerja dengan lambat dan bersikap kasar, maka kedua dewa pintu bisnis Anda sedang berdiri saling membelakangi. Ketidakselarasan ini akan langsung menghancurkan kepercayaan pelanggan dan merusak reputasi merek Anda dalam sekejap. Menariknya, dunia Dewa Pintu tidak hanya diisi oleh jenderal perang yang menyeramkan. Sejak masa dinasti Song pada abad ke-12, masyarakat mulai membagi Dewa Pintu menjadi dua kategori besar, yaitu Dewa Pintu Militer atau Wumenshen dan Dewa Pintu Sipil atau Wenmenshen. Jika dewa pintu militer seperti Qin Shubao dan Yu Qigong dipasang di pintu gerbang luar untuk menghalau bahaya dan roh jahat, maka dewa pintu sipil yang digambarkan berupa sosok pejabat istana berwajah ramah, cendekiawan agung, atau dewa kekayaan yang membawa gulungan sutra, dipasang di pintu-pintu bagian dalam rumah untuk mengundang keberkahan, kesuksesan akademis, keharmonisan keluarga, dan kemakmuran finansial masuk ke dalam kamar-kamar hunian. Ada juga sosok unik seperti Zhongkui, sang pembasmi iblis yang legendaris. Berbeda dari dewa pintu lainnya yang selalu berpasangan, Zhongkui dipasang secara tunggal di pintu tunggal sebagai pengecualian. Kisah tragis Zhongkui menunjukkan keindahan pengabdian yang luar biasa. Bahkan di daerah Shandong ada lukisan gerbang khusus menampilkan Meng Liang dan Jiaozhan yang dipasang di pintu kandang ternak untuk melindungi hewan peliharaan dari wabah penyakit. Dalam strategi bisnis modern, diversifikasi dewa pintu ini setara dengan segmentasi portofolio merek atau brand portfolio segmentation. Sebuah perusahaan besar tidak bisa hanya mengandalkan satu identitas merek tunggal untuk semua target pasar. Mereka harus menciptakan berbagai submerek yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik di berbagai titik interaksi pelanggan, laksana menempatkan jenderal tangguh di gerbang luar dan cendekiawan pembawa berkah di dalam ruangan. Sekarang mari kita pelajari sebuah studi kasus luar biasa dari sejarah dinasti Tiongkok tentang bagaimana inovasi saluran atau channel mampu mengubah jalannya perekonomian suatu bangsa. Kita akan melihat sepak terjang para pedagang Shaanxi atau Shaanxi Merchants yang sangat terkenal dengan kegigihan mereka dalam berdagang lintas wilayah sejak era dinasti Ming. Pada abad ke-18 dan 19, para pedagang ini menguasai jalur perdagangan teh dan bulu hewan yang membentang dari pedalaman Tiongkok hingga ke Mongolia dan perbatasan Kekaisaran Rusia. Namun, kesuksesan besar ini membawa sebuah tantangan logistik yang sangat mematikan. Untuk menyelesaikan transaksi dagang bernilai tinggi di kota-kota yang sangat jauh, para pedagang terpaksa harus mengangkut ratusan hingga ribuan tael perak fisik menggunakan gerobak berkuda yang dijaga ketat oleh pasukan pengawal bersenjata pribadi.
Pengiriman fisik uang perak ini tidak hanya memakan waktu berbulan-bulan, tetapi juga sangat rawan terhadap serangan kawanan bandit gunung yang kejam di sepanjang perjalanan. Biaya pengamanan dan risiko kehilangan perak fisik ini sangat menguras margin keuntungan usaha mereka. Melihat masalah kritis ini, pada tahun 1823, sebuah perusahaan pewarna kain terkenal di kota kuno Pingyao bernama Xi Weicheng melakukan sebuah inovasi saluran yang sangat revolusioner. Sang pemilik menyadari bahwa daripada mengirimkan perak fisik yang sangat berbahaya, mereka dapat memanfaatkan jaringan kantor cabang pewarna kain mereka yang tersebar di berbagai kota untuk menerbitkan surat draft kertas berharga yang disebut piao. Draft ini dapat dibawa dengan sangat mudah oleh pedagang dan dicairkan kembali menjadi perak fisik di cabang tujuan dengan aman. Inovasi saluran pembayaran ini terbukti sangat sukses dan aman sehingga sang pemilik mengambil keputusan bisnis yang sangat berani. Mereka menutup total bisnis pewarna kain mereka dan mentransformasikannya menjadi institusi perbankan remitansi swasta pertama dalam sejarah Tiongkok yang dikenal sebagai Rishengchang Piaohao. Langkah berani Rishengchang ini membuktikan sebuah teori bisnis Larry Keeley, bahwa inovasi saluran yang hebat adalah tentang bagaimana kita mendesain ulang cara penyampaian nilai agar pelanggan merasa sangat terbantu dan nyaman. Dalam waktu singkat, jaringan Piaohao atau bank draft asal Shanxi ini tumbuh dengan sangat masif. Pada masa puncaknya, terdapat sekitar 32 perusahaan Piaohao yang mengoperasikan lebih dari 485 kantor cabang yang mencakup 95 kota di seluruh penjuru Kekaisaran Tiongkok. Setiap tahunnya, jaringan ini berhasil memobilisasi sekitar 250 juta tael perak, mengelola hampir 20% dari seluruh aktivitas finansial dinasti Qing. Kunci utama dari ketahanan saluran keuangan mereka terletak pada penerapan sistem pinjaman antar firma atau interfirm lending. Jika sebuah kantor cabang di kota pelabuhan Shanghai mengalami kekurangan likuiditas, cabang tersebut cukup meminjam dana segar dari kantor cabang Piaohao kompetitor atau mitra terdekat di Shanghai untuk memenuhi kebutuhan nasabah seketika. Saluran remitansi swasta ini terbukti sangat andal dan terpercaya, sehingga ketika pecah pemberontakan Taiping, dinasti Qing terpaksa mempercayakan seluruh pengiriman dana pajak negara dan logistik perang mereka melalui saluran remitansi Piaohao ini. Mereka berhasil menjadi penyelamat sirkulasi keuangan negara tanpa pernah sekalipun mengalami gagal bayar. Namun, sejarah juga memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga sekaligus menyakitkan tentang pentingnya adaptasi saluran distribusi secara terus-menerus. Pada akhir abad ke-19, angin perubahan dari dunia barat mulai berembus kencang ke daratan Tiongkok dengan masuknya sistem perbankan modern yang menggunakan modal besar, teknologi telegraf yang instan, serta regulasi hukum internasional yang ketat. Dinasti Qing pun mulai mendirikan bank-bank milik negara untuk mengambil alih kedaulatan keuangan dari tangan swasta. Di tengah transisi zaman yang kritis ini, pada tahun 1908, seorang karyawan senior Piaohao yang sangat visioner bernama Li Hongling, yang telah mengelola cabang-cabang besar di Beijing, Shanghai, dan Wuhan selama lebih dari 50 tahun, melihat bahaya kehancuran yang mengancam bisnis keluarga mereka. Dengan penuh keberanian, Li Hongling menulis sebuah proposal reformasi yang radikal. Ia mendesak agar seluruh 20 lebih perusahaan Piaohao Shanxi yang tersisa segera melakukan merger dan bertransformasi menjadi sebuah bank nasional modern yang mengadopsi sistem perbankan barat demi menyelamatkan kelangsungan bisnis mereka. Sayangnya, usulan brilian ini ditolak mentah-mentah oleh para pemilik modal Piaohao yang berjiwa ultra konservatif. Mereka terlalu sombong dengan kejayaan masa lalu dan menolak untuk merombak saluran bisnis mereka yang mulai usang. Akibatnya sangatlah tragis. Dalam beberapa tahun kemudian, setelah runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, sebagian besar Piaohao Shanxi mengalami kebangkrutan masif dan terpaksa menutup operasi mereka selamanya. Kisah tragis ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Tidak peduli seberapa sukses saluran bisnis Anda di masa lalu, jika Anda menolak untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen saat ini, maka gerbang keberuntungan Anda akan segera tertutup rapat.
Kini, mari kita beralih ke dimensi kedua yang tidak kalah pentingnya dalam mengunci keberhasilan usaha, yaitu kekuatan penjenamaan atau branding. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa teori penjenamaan modern lahir di dunia barat pada era revolusi industri. Namun, sejarah mencatat bahwa masyarakat Tiongkok telah mengembangkan sistem identitas merek visual yang sangat canggih dan artistik sejak masa dinasti Song. Pada masa itu, para pemilik toko di kota-kota besar yang padat seperti Kaifeng dan Hangzhou menggunakan kombinasi sistem identitas visual berlapis yang disebut Zhaopai dan Huangzi. Di wilayah Tiongkok bagian selatan, mereka lebih dominan menggunakan istilah Zhaopai. Sementara di wilayah bagian utara, mereka lebih menyukai istilah Huangzi. Hebatnya lagi, iklan cetak pertama di dunia yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog adalah brosur kertas dari toko jarum keluarga Liu di kota Jinan dari era dinasti Song yang dicetak menggunakan plat tembaga dengan menampilkan logo ikonik seekor kelinci yang sedang memegang jarum jahit lengkap dengan pesan promosi tertulis yang menjamin kualitas bahan baja terbaik dari jarum buatan mereka. Leluhur kita sangat memahami bahwa persaingan bisnis sejati bukanlah tentang perang harga yang saling merusak, melainkan tentang perang menanamkan reputasi dan kepercayaan merek di dalam hati masyarakat. Jika kita ingin melihat contoh paling agung dari bertahannya sebuah reputasi merek yang abadi melintasi badai perubahan zaman selama lebih dari 350 tahun, maka mata kita harus tertuju pada sebuah institusi kesehatan legendaris bernama Tongrenntang. Didirikan di Beijing pada tahun 1669, yaitu tahun ke-8 masa pemerintahan Kaisar Kangxi dari dinasti Qing, oleh seorang tabib istana senior yang sangat dihormati bernama Yue Xianyang. Tongrenntang berhasil menempati posisi puncak di industri pengobatan tradisional Tionghoa karena kejelian mereka dalam mengawinkan keunggulan saluran distribusi fisik dengan integritas janji merek yang tak tergoyahkan. Pada tahun 1702, putra dari sang pendiri, yaitu Yue Fengming, memindahkan apotek keluarga ini ke kawasan Dashilan di Qianmen, yang merupakan pusat komersial dan hiburan paling sibuk, padat, dan prestisius di seluruh Beijing saat itu. Dashilan dikelilingi oleh ratusan rumah perkumpulan pedagang, menjadikannya sebuah saluran distribusi fisik yang sangat strategis. Puncak kejayaan merek mereka terjadi pada tahun 1723 ketika Kaisar Yongjing secara resmi menunjuk Tongrenntang sebagai satu-satunya pemasok obat-obatan herbal eksklusif untuk kebutuhan dinasti dan keluarga kekaisaran di istana terlarang. Hubungan istimewa ini berhasil mereka pertahankan selama 188 tahun tanpa terputus, melayani 8 generasi Kaisar dinasti Qing hingga runtuhnya kekaisaran pada tahun 1911. Namun, penunjukan resmi dari kekaisaran hanyalah sebuah gerbang masuk awal. Kunci utama mengapa merek Tongrenntang tetap terpercaya, dihormati, dan dicari oleh jutaan orang di seluruh dunia hingga hari ini adalah kepatuhan mutlak mereka terhadap manifesto moral keluarga yang sangat ketat yang dikenal sebagai pepatah dua larangan menawar atau Liang Bugan. Pepatah suci ini berbunyi, Pao Ji Sui Fan Bi Bugan Sheng Renggong, Pin Wei Sui Gui Bi Bugan Jian Wuli. Artinya adalah, meskipun proses pengolahan obat tradisional sangatlah rumit dan melelahkan, kami tidak akan pernah berani mengurangi tenaga kerja atau memotong kompas prosesnya demi menghemat biaya. Meskipun bahan baku herbal yang dibutuhkan sangatlah mahal, kami tidak akan pernah berani mengurangi takaran atau menggunakan bahan berkualitas rendah sedikit pun demi meraup keuntungan. Manifesto ini diperkuat oleh sebuah kesadaran spiritual yang sangat mendalam, Xiu Hewu Ren Jian Chun Xin Yu Tianzi, yang memiliki makna proses pencampuran obat mungkin dilakukan di dalam ruangan tertutup tanpa ada mata manusia yang melihat, tetapi niat jujur di dalam hati dicatat dengan sangat jelas oleh langit. Kekaguman saya terhadap prinsip hidup keluarga Yue ini sungguh tidak terkira. Mereka mengutamakan keselamatan jiwa pasien di atas segalanya, menjadikannya sebuah bentuk pengabdian kemanusiaan yang sangat mulia. Di era bisnis modern, yang seringkali terjebak melakukan pemotongan biaya produksi secara ekstrem dan mengorbankan kualitas, filosofi Tongrenntang ini adalah tamparan keras sekaligus inspirasi agung bahwa kekuatan merek sejati dibangun di atas fondasi integritas moral yang tidak akan pernah bisa ditawar oleh uang. Dalam ekosistem perdagangan Tiongkok kuno, kelancaran saluran distribusi atau channel dan kekuatan reputasi merek atau brand tidak sekadar diikat oleh tumpukan dokumen kontrak hukum yang rumit dan kaku laksana sistem bisnis barat.
Sebaliknya, seluruh aktivitas komersial tersebut dilumasi dan diperkuat oleh jaringan nilai budaya yang sangat kuat, yaitu Xingyong dan Guanxi. Xingyong melambangkan tingkat kepercayaan pribadi, sementara itu, Guanxi adalah jaringan hubungan interpersonal yang mendalam, melalui 3 pilar emosional, Ganqing, Renqing, dan Mianzi. Melalui kombinasi Xingyong dan Guanxi ini, para pedagang tradisional mampu meminimalkan biaya transaksi dan memastikan kelangsungan rantai pasok mereka tetap kokoh. Lalu, bagaimana warisan sejarah inovasi saluran dan merek masa lalu ini bertransformasi di tengah gempuran era digital abad ke-21 yang serba cepat ini? Tong Rentang tidak membiarkan diri mereka tergilas oleh roda zaman. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi modern yang sangat progresif dengan merangkul teknologi mutakhir. Mereka berkolaborasi dengan platform AIoTBIP dari Yonyu untuk mendirikan sistem manufaktur pintar yang menjamin presisi kualitas obat tradisional. Mereka menggunakan kecerdasan buatan serta mendigitalisasi seluruh jaringan rantai pasok global mereka agar dapat melayani kebutuhan klinis pasien di 29 negara secara instan. Namun, langkah inovasi saluran yang paling radikal dan memukau dilakukan demi menarik minat generasi muda yang mulai berjarak dengan pengobatan tradisional. Tong Rentang meluncurkan jaringan bisnis baru yang sangat segar bernama Jima Health. Bisnis ini mentransformasikan sebagian gerbang apotek tradisional mereka menjadi kedai kopi dan teh modern yang sangat estetik di Beijing. Di sini, mereka menyajikan menu minuman modern yang diinfusi dengan bahan herbal berkhasiat tinggi. Langkah cerdas ini terbukti sangat sukses meremajakan citra merek Tong Rentang di mata konsumen generasi milenial dan Gen Z, sekaligus membuka gerbang saluran distribusi baru yang relevan dengan gaya hidup modern mereka. Di era digital saat ini, pintu keberuntungan bisnis kita tidak lagi hanya berwujud gerbang kayu fisik di jalan protokol, melainkan berupa algoritma media sosial, kenyamanan aplikasi e-commerce, dan kecepatan respon layanan pelanggan. Namun, nilai universalnya tetap tidak berubah. Siapapun yang berhasil memperluas salurannya dengan meminimalkan hambatan dan memperkuat integritas mereknya dengan kejujuran, dialah yang akan menguasai masa depan. Melalui perjalanan panjang melintasi sejarah, mitologi, dan teori bisnis modern hari ini, kita diajarkan sebuah kebenaran universal yang sangat berharga, bahwa pintu keberuntungan usaha tidak pernah terbuka lebar secara kebetulan atau mengandalkan spekulasi tanpa arah. Keberuntungan sejati adalah hasil dari kedisiplinan sistemik kita dalam membangun saluran distribusi yang mulus, laksana gerbang utama yang lapang, serta menjaga reputasi integritas merek yang kokoh laksana dewa pintu yang berwibawa di depan rumah kita. Sebelum kita mengakhiri pembahasan hari ini, ada sebuah pertanyaan reflektif yang ingin saya titipkan untuk sahabat semua. Di dalam bisnis, karier, atau usaha yang sedang Anda jalani saat ini, apakah pintu saluran distribusi Anda sudah dirancang dengan cukup bersih dari hambatan untuk mengundang energi rezeki masuk? Dan apakah janji merek yang Anda tawarkan sudah memiliki integritas moral yang cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan langit dan manusia? Mari kita diskusikan pandangan menarik ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kita, dan membagikan video ini kepada rekan bisnis terpercaya Anda agar kita semua bisa tumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sukses, dan hoki. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.